Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Dinda Khairnisa. Saya dari kelas 5 Shift 3 jurusan akuntansi. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teori perilaku konsumen. Jika teman-teman ingin tahu apa saja di dalam teori tersebut, maka simak penjelasannya berikut ini ya. Nah, teori perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, atau organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan yang mereka inginkan. Itu menurut Kotler dan Keller tahun 2009. Perilaku konsumen atau consumer behavior adalah dapat identifikasikan kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan atau menggunakan barang-barang dan jasa termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dalam penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Perilaku konsumen memiliki kepentingan khusus bagi orang yang dengan berbagai alasan berhasrat untuk mempengaruhi atau merubah perilaku tersebut. Orang yang termasuk dalam kepentingan utamanya adalah pemasaran. Tidak mengherankan jika studi tentang perilaku konsumen ini adalah memiliki akar utama dalam bidang ekonomi, terlebih lagi dalam pemasaran. Menurut Sunyoto tahun 2012, dalam melakukan konsumsi pasti ada beberapa perilaku konsumen yang bisa dipantau dan dianalisis. Tentu perilaku ini terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya. Menurut Kotler dan Keller tahun 2012. Yang pertama ada faktor budaya. Faktor budaya yang pertama ada budaya adalah faktor dasar yang paling menentukan dari keinginan dan perilaku individu. Perilaku individu dapat mempengaruhi dari lingkungan keluarga dan lingkungan institusi lainnya. Lalu ada subbudaya. Subbudaya merupakan lingkungan yang lebih kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi secara lebih spesifik untuk partisipan dalam subbudaya. Lalu ada kelas sosial. Kelas sosial merupakan lingkungan yang memiliki tingkat cenderung setara dan bertahan lama dalam suatu masyarakat yang saling berbagi nilai, minat, dan perilaku yang sama. Lalu yang kedua ada faktor sosial. Di dalam faktor sosial terdapat kelompok referensi, yaitu kelompok yang merupakan keseluruhan kelompok yang mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Kelompok referensi terdiri dari kelompok primer, kelompok sekunder, dan kelompok aspirasi, dan juga kelompok diasosiatif. Kelompok premier adalah sebuah kelompok di dalamnya terdapat individu yang berinteraksi secara tidak normal dan berkelanjutan, seperti keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja. Lalu ada kelompok keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang paling berperan penting dalam sebuah masyarakat serta mempresentasikan kelompok referensi yang utama dan paling berpengaruhi dalam kehidupan pembeli. Lalu ada peran dan status. Seseorang ikut berperan dalam kelompok, klub, dan organisasi yang dapat menjadi pusat informasi, kepentingan, dan membantu mendefinisikan posisi seseorang berdasarkan peran dan status dalam kelompok tersebut. Lalu ada faktor pribadi. Yang pertama ada usia dan tahap siklus hidup. Usia dan siklus hidup berpengaruh terhadap selera dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dari setiap individu. Lalu ada pekerja dan keadaan ekonomi. Konsumsi dari individu yang dipengaruhi oleh pekerjaan dan keadaan ekonomi, maka dari itu pemasaran harus berusaha mengidentifikasi kelompok pekerja yang lebih memiliki minat di atas rata-rata terhadap barang dan jasa tertentu. Lalu ada kepribadian dan konsep diri. Kepribadian merupakan serangkaian sifat psikologis dari setiap individu yang menimbulkan reaksi dan relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan. Lalu ada gaya hidup. Pola hidup yang tergambar dalam kegiatan, minat, dan pendapatan dari setiap individu tersebut dengan gaya hidup. Gaya hidup menggambarkan interaksi individu dengan lingkungannya. Lalu ada faktor psikologis. Yang pertama ada motivasi. Setiap individu memiliki beberapa kebutuhan yang bersifat biogenetik yang timbul dari keadaan tekanan psikologis seperti rasa lapar, rasa haus, maupun rasa ketidaknyamanan. Lalu ada persepsi. Seorang yang sudah termotivasi akan siap untuk bertindak terhadap suatu hal. Bagaimana orang tersebut bertindak dipengaruhi oleh pandangannya terhadap situasi. Persepsi merupakan suatu proses ketika seorang memilih, mengatur, dan menerjemahkan informasi yang ada untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Lalu ada pembelajaran. Pembelajaran dapat memberikan perubahan dalam perilaku individu yang berasal dari pengalaman hidup. Lalu yang
keempat ada memori. Memori terdiri dari jangka pendek dan jangka panjang. Memori jangka panjang merupakan memori yang paling diterima dalam bentuk model asosiatif, di mana model tersebut seorang menganggap pengetahuan tentang merek konsumen merupakan informasi dalam memori dengan berbagai asosiasi yang saling berhubungan. Mendefinisikan perilaku konsumen sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam rangkaian mendapatkan konsumsi dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului sebuah tindakan menurut Engel et al. Tahun 2008. Dilihat dari perkonsumsian suatu produk, perilaku konsumen dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada perilaku konsumen rasional dan perilaku konsumen irasional. Di dalam perilaku konsumen rasional terdapat yaitu yang pertama ada produk tersebut bisa memberikan kepuasan dan nilai guna yang optimal. Lalu ada produk tersebut memang benar-benar dibutuhkan untuk konsumen. Lalu yang terakhir ada kualitas dan mutu produk tersebut terjamin atau baik harga suatu produk sesuai dan setara dengan kemampuan yang dimiliki oleh konsumen. Lalu menurut perilaku konsumen irasional, contohnya di antara lain yaitu yang pertama, tertarik dan terpukau pada promosi dari iklan suatu produk melalui media cetak, elektronik maupun sosial. Ada merek yang dimiliki tak hanya merek terkenal. Dan yang terakhir mengutamakan gengsi atau prestise, yaitu pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Perilaku konsumen ini sangat didasari dengan motivasi dan kebutuhan konsumen itu sendiri. Berikut dua pendekatan konsumen yang perilaku konsumen di antara lain. Yang pertama ada pendekatan marginal utility atau kardinal. Kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang dapat dinyatakan secara kuantitatif sehingga konsumen berusaha memaksimumkan kepuasannya. Lalu yang kedua ada pendekatan indifference curve atau ordinal. Kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif sehingga perilaku konsumen dapat memilih barang yang akan memaksimumkan kepuasan ditunjukkan dalam kurva kepuasan yang sama. Perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan dan kegiatan fisik individu yang semuanya ini melibatkan individu dalam nilai mendapatkan, menggunakan, dan mengabaikan barang atau jasa tersebut. Selanjutnya, dari kelima faktor tersebut dapat dirinci menjadi beberapa subfaktor. Untuk faktor psikologis terdiri dari motivasi, persepsi, belajar, kepercayaan, dan sikap. Faktor psikologis mempengaruhi variabel kepercayaan pada konsumen. Dalam teori perilaku konsumen juga dapat dua pendekatan perilaku konsumen yang dapat mempengaruhi variabel kepuasan dalam teori perilaku konsumen, yaitu pendekatan marginal utility dan pendekatan indifference curve. Perilaku konsumen menjelaskan bagaimana seorang dengan berpendapatan yang diperolehnya dapat membeli berbagai macam barang dan jasa sehingga tercapai kepuasan tertentu sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen tersebut. Ya teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan tentang teori perilaku konsumen. Jika ada yang kurang lengkap atau kurang jelas, jika ada salah kata atau salah penyebutan, saya mohon maaf. Selebihnya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.